Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada Ustadz Handika yang kami hormati, kepada Ustadz-Ustadzah MI Terpadu Al-Husna yang kami hormati pula, dan kepada semua siswa-siswi MIT Al-Husna yang Ustadzah sayangi karena Allah dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang terbesar, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan sampai hari ini. Anak-anakku yang soleh-solehah yang saya sayangi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, ya, ditakdirkan Allah demikian. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu teman, kita perlu orang lain untuk mencukupi semua kebutuhan kita dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang soleh-solehah, karena pentingnya teman, maka di sini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilih teman yang baik. Tidak setiap orang kita jadikan teman, dikarenakan teman itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita, ya. Seperti yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan melalui hadis riwayat Abu Dawud, ya, bahwa seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Dan dalam sebuah hadis juga, hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah itu menyebutkan pengaruh teman terhadap diri seseorang. Beliau bersabda yang artinya, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misek dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misek olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badannya atau pakaianmu, saya ulangi. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat bau yang tidak enak. Demikianlah permisalan yang diberikan Rasulullah tentang berteman, ya. Bahkan jika kita ingin mengetahui seseorang apakah ia soleh atau tidak soleh, maka lihatlah siapa temannya. Jika teman-temannya adalah orang-orang soleh, maka ia soleh pula. Sebaliknya, jika teman-teman di sekitarnya orang jahat, orang yang suka berbuat maksiat, maka demikianlah halnya ia, gitu, ya. Maka di sini sangat berpengaruh sekali, nggih. Untuk itu Ustazah sarankan kepada kalian, jangan sembarangan berteman dengan seseorang. Harus kita ketahui dulu apakah dia itu tabiatnya baik atau tidak, dia itu soleh atau tidak, gitu, nggih. Suka bermaksiat atau tidak. Kalau dia orang yang taat, orang yang baik, yang memperhatikan atau menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka silakan berteman dengan orang seperti ini. Dan teman yang baik itu ketika melihat temannya berbuat salah, dia mau mengingatkannya, ya. Tetapi kalau teman itu hanya suka memuji dan memanfaatkan keadaan temannya, nah ini tidak perlu dijadikan teman seperti ini, ya. Karena apa? Itu nanti akan menjerumuskan kita, ya. Kita akan lalai dari apa yang kita kerjakan. Ketika kita berbuat maksiat tidak diingatkan, ketika kita salah tidak diingatkan, maka akan terlena dalam kesalahan maupun kemaksiatan tersebut. Untuk itu anak-anakku yang soleh-solehah, penting sekali, nggih, memilih teman, nggih. Nah, berikut ternyata teman yang soleh itu, nggih, bisa memberikan syafaat kepada kita besok di yaumil akhir.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ahwal orang-orang soleh di akhirat kelak yang memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya mereka, kepada saudara-saudara mereka yang dulu pernah bersamanya di dunia. Rasulullah bersabda ya, yang artinya setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Rob kami, mereka itu orang-orang yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, dan juga pernah berhaji bersama kami. Kemudian dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Kemudian para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Nah, setelah membaca hadis ini, Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kemudian Imam Ibnul Jauzi menasihatkan kepada teman-temannya, jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah. Ucapkanlah, wahai Rabb kami, hambamu fulan, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingatkan engkau. Kemudian beliau menangis. Jadi demikian nggih. Teman-teman yang baik itu, teman-teman yang beriman, yang soleh, kelak di hari kiamat itu akan menolong kita, akan memberikan syafaatnya kepada kita. Dan Ustadzah pun berharap nggih, persahabatan kita semuanya di MIT Al-Husna, persaudaraan kita dalam Islam ini akan kelak besok bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Kita akan saling mengingatkan ya, saling mengingat. Kemudian ketika di dunia ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Nah, di akhirat kelak kita akan saling mencari ya, saling mencari siapa yang pernah kita kenal dahulu, yang pernah ngaji bersama kita, yang pernah belajar bersama kita. Untuk itulah pentingnya teman-teman yang soleh ya. Kemudian di ujung nasihat ini Ustadzah ingin menyampaikan bencana teman yang tidak baik ya, atau teman yang jahat ya. Teman yang jahat tidak hanya mendatangkan kesialan ketika masih di dunia, bahkan ia dapat menyeret saudaranya ke lembah neraka. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim benar-benar memperhatikan dengan siapa ia berteman, dalam organisasi mana ia berkumpul, kepada siapa dia berpihak, agar jangan sampai dia menggigit kedua jarinya, tanda penyesalan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26-29 ya. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran datang kepadaku. Dan setan tidak mau menolong manusia. Gitu ya anak-anakku yang soleh-solihah. Jadi mari perhatikan teman yang akan kita akrabi, kepada siapa kita berteman ya, karena sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Untuk itu kalau kita pengen besok berkumpul di surga bersama orang-orang yang soleh, yang sidikin ya, mari kita dekati orang-orang soleh, kita berkumpul kepada mereka, bermajelis dengan mereka, mendengarkan nasihatnya, dan senantiasa saling mendoakan ya. Semoga kita semua kelak dikumpulkan Allah di jannahnya bersama-sama orang-orang yang soleh ya. Itu saja sedikit nasihat dari Ustadzah. Banyak kesalahan dari Ustadzah karena dari pribadi Ustadzah sendiri, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa memilih teman yang baik, yang soleh di dunia, sehingga kelak bermanfaat sampai di akhirat. Dari Ustadzah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.